وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas kembali, menikmati hidup ini dalam rangka untuk menambah amal ketaatan kita kepada Allah, bukan untuk menambah maksiat. Kita diberikan kesempatan hidup untuk menambah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Ta'ala, diberikan imbalan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat, berikan keberkahan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini judul materi yaitu 5 ciri wali Allah, 5 ciri kekasih Allah. Kita semuanya sebagai seorang muslim pasti berharap menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Dan status wali itu merupakan mauhibah Allah, pemberian secara murni dari Allah Ta'ala. Mirip seperti an-nubuwah atau kenabian. Kenabian itu murni pemberian dari Allah, tidak bisa disengaja oleh orang per orang. Semua adalah berdasarkan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian wali Allah Ta'ala ini seperti disebutkan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapakah yang dimaksud dengan wali Allah? Dijelaskan pada ayat ke-63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat utama yang disebutkan dalam ayat ini untuk bisa menjadi wali Allah yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sehingga apabila kita memenuhi dua persyaratan, kita memiliki keimanan dan memiliki ketakwaan, insya Allah ada peluang bagi siapapun untuk menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Dijelaskan dalam penafsiran ayat ini, siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah setiap hamba Allah yang taat dan beriman kepada Allah, serta ia berdoa hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Yunus ayat 62 dan 63 ini berkata, Allah mengabarkan bahwa wali-wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang Allah jelaskan. Sehingga setiap orang yang bertakwa maka dia adalah wali Allah. Semuanya punya potensi, tetapi sekali lagi tidak bisa diklaim, baik itu untuk orang lain apalagi untuk diri kita sendiri. Tidak bisa dipastikan apakah orang lain ataukah kita itu merupakan salah satu di antara wali Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Dan wali Allah ini tidak mesti mendapatkan karomah ataupun keistimewaan. Kalau para nabi dan rasul mereka mendapat mukjizat, tapi kalau karomah ini diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, keistimewaan. Jadi tidak mesti yang
disebut sebagai wali yang bisa terbang di udara misalnya, atau berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa hal-hal yang aneh yang luar biasa yang terjadi ketika kita saksikan orang-orang yang punya kelebihan seperti itu. Kalau basisnya orang ini beriman dan bertakwa, ya mudah-mudahan itu sebagai wali. Tapi kalau perilaku daripada orang ini tidak ada keimanan dan tidak ada ketakwaan, maka ya bisa jadi itu adalah sihir yang datang dari setan. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, dalam kehidupan kita beragama, ya, terutama yang kita saksikan di masyarakat, ini ada pengklasifikasian. Ini bukan sesuatu yang sifatnya paten, ini hanya merupakan ijtihad. Ada 4 tingkat mengenal Tuhan yang dikenal di masyarakat, yang apabila 4 tingkatan ini disalahpahami, maka akan menimbulkan ya kesalahan dalam beragama. Tingkat yang paling bawah disebut syariat, yaitu merupakan ini manusia dituntut untuk mengerjakan seluruh perintah dan menjauhi larangan Tuhan, juga memperbanyak berbuat baik dan meninggalkan kejelekan. Sedangkan tarekat yaitu jalan khusus melalui ritual-ritual suci, manusia harus mampu mengontrol keseimbangan hawa nafsu dengan tetap mengerjakan hal yang diajarkan syariat melalui ibadah-ibadah. Sedangkan hakikat manusia tidak akan mengetahui Tuhan dalam wujud nyata, tetapi dengan mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya. Sementara ma'rifat adalah manusia mengenal Tuhan dalam keadaan mata tertutup atau terbuka. Manusia yang sudah sampai pada level ini dalam setiap nafasnya mampu merasakan kuasa Tuhan. Ini pengertian yang relatif objektif dan lurus, yang masih dalam tataran yang bisa kita terima. Sehingga misalnya pada saat kita melaksanakan puasa secara syariat, ya kita lakukan sesuai dengan aturan. Ya, puasa yang disebut Imam Ghazali saumul awam, puasa orang umum itu. Kemudian secara tarikatnya yaitu lebih mendalam, bukan hanya menjaga menahan dari larangan-larangan fisik, tapi lebih dari itu, lisan dan sebagainya. Kemudian hakikat adalah hatinya ma'rifat ini ya ihtisaban, betul-betul mengharap dengan puasanya pahala dari Allah Ta'ala, menjaga hatinya dari segala pikiran-pikiran kotor dan lain-lain. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam setiap ibadah. Namun pengertian yang berlebihan adalah pada saat mengklasifikasikan 4 level ini pada orang-orang tertentu, sehingga mereka mengklaim ada ya semacam perbedaan-perbedaan kasta di masyarakat. Oh, ini masih level syariah, sehingga ibadahnya itu seperti ibadah orang pada umumnya. Sholat 5 waktu ke masjid pada umumnya, ikut Jumatan pada umumnya. Tetapi kalau sudah pada level tertentu, itu ada perbedaan-perbedaan. Ya misalnya kalau ada orang yang ditanya, kok tidak kelihatan dari sholat Jumat? Dia bilang, saya sholat Jumat di Masjidil Haram, misalnya begitu. Nah, ini ada begitu ya. Ada orang-orang tertentu begitu. Mungkin dia menganggap
bahwasanya dirinya sudah pada level hakikat atau ma'rifat sehingga tidak sama dalam beragama sebagaimana orang pada umumnya. Ini bahaya. Jadi pemahaman yang bahaya seperti itu. Kalau masyarakat pada umumnya ya ngapunten ya, ini kan ya thariqah ya. Thariqat ya level kedua ini kan kalau di Jamiah NU itu ada thariqah al-mu'tabar. Thariqah yang diberikan eh, di standar ya, jadi mu'tabar itu diakui ya. Ada sekitar 44 macamnya thariqat. Ya mereka punya cara-cara tertentu dalam hal beribadah. Ya kita nggak mengikuti ranah ataupun tidak membahas sana ya. Dengan bisa mendalami sendiri ya. Ya, tetapi kita pada umumnya sebagai muslim yang merujuk utamanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita posisikan qudwah hasanah kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia teladan sepanjang zaman. Sebisa mungkin kita ikut bagaimana beliau dalam beribadah. Beliau yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, yang telah lewat atau yang akan datang masih sholat malam qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Ketika ditanya Aisyah, mengapa ya Rasulullah Anda lakukan seperti ini? Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakur. Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Allah telah memberikan banyak nikmat kepadaku, maka aku balas dengan ibadah yang seperti ini. Nah itu beliau yang sudah level manusia terbaik sepanjang zaman, ibadahnya yang seserius itu. Ya kita yang level biasa harusnya mengikuti bagaimana beliau serius dan begitu antusias dalam melakukan ibadah-ibadah. Tidak aneh-aneh ya. Saya dulu pada saat sering meruqyah, sudah lama sekali. Di antara pasien yang rutin berobat ruqyah pada saat itu, yaitu aktivis Reiki Master. Pernah dengar barangkali ya, panjenengan Reiki. Nah ternyata Reiki ini menurut pengalaman kami ya bekerja sama dengan jin-jin ya. Jadi dia punya usaha yang kalau saat itu kan biasa ya, kalau sampai sekarang pun yang namanya persaingan usaha itu pasti kental dengan dunia mistis lah. Jadi ada pesaing-pesaingnya. Kalau tokonya itu di rumah, tidak di Reiki itu sepi, tidak ada pembeli ya. Sering ketika lewat lu kok mampir ya, katanya kelihatan tertutup usahanya ini, tokonya ini. Tapi kalau di Reiki itu ramai, orang-orang banyak yang membeli. Ini kan ada semacam ketergantungan, menisbatkan rizki tidak murni kepada pemberi rizki yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada ketawakalan yang terkotori ketergantungan kepada sesama makhluk. Itulah jenis syiriknya. Ternyata yang membuat dia ketergantungan itu adalah jin. Ketika saya ruqyah, jin-jinnya ngaku yang membantu begini begitu ya. Walaupun kita nggak boleh percaya sepenuhnya ya, ini hanya wacana saja. Nah, di antara jin yang saat itu bisa komunikasi ya lewat lesannya pasien ini menawari, Ustaz mau nggak saya ajak sholat Jumat di Masjidil Haram? Saya ketawa saja. Saya paham ya tentang bujukan-bujukan begitu ya, itu hanya bujukan-bujukan adalah. Saya ketawa. Ya, saya pasti nggak mau lah. Loh kenapa? Ya kalau saya penuhi permintaanmu nanti saya sholatnya nggak seperti sholat pada umumnya. Memang begitu imbalannya ya. Sholat, zikirnya orang-orang yang bekerja sama dengan jin itu tidak berdoa sebagaimana pada orang pada umumnya. Yang disebut dalam sholatnya yaitu yang memfasilitasi tadi. Siapa namanya?
Kalau jinnya namanya Ya Latif disebut Ya Latif Ya Latif dari awal sampai akhir. Kalau jinnya namanya Rahman Rahim, ya disebut Ya Rahman Ya Rahim, ya Rahim mulai awal sampai akhir. Jadi nama-nama mereka itu ada yang menduplikat dari Asmaul Husna. Sehingga hati-hati kalau orang yang berwirid tertentu Asmaul Husna tapi tidak ada dasarnya dan pada level hitungan-hitungan tertentu yang saklek, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Harus 5.324 misalnya. Ini dari mana angkanya? Nah itu hati-hati ya. Wirid-wirid yang seperti itu perlu kita waspadai. Jadi ini ya perlu saya pertegas supaya tidak timbul kesalahpahaman. Kalau dalam sejarah ada sebagian tokoh yang menyimpang, yang sampai para ulama saat itu melakukan penghakiman, peradilan dan memberikan hukuman mati gara-gara tokoh ini menyimpang dari akidah Islamiyah. Salah satunya adalah Mansur Al-Hallaj. Dia ini hidup pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dari Khalifah Al-Muqtadir Billah kemudian sampai Al-Muqtadir Billah. Dan pada zaman kekhalifahan Al-Muqtadir Billah dia diadili ya gara-gara perkataannya ana al-haq. Aku adalah kebenaran. Al-haq ini bisa bermakna kebenaran atau bisa bermakna Allah. Akulah Allah. Jadi ada paham dalam akidah yang sesat yaitu al-hulul. Al-hulul. Al-hulul itu adalah persatunya antara Allah dengan makhluk. Ini hati-hati. Akhirnya dia dieksekusi mati pada tahun sekitar 921 Masehi. Ini pembelajaran kepada kita semuanya. Ini melalui proses yang panjang, peradilan yang komplit, tidak diragukan tentang kesesatan. Kalau di Indonesia, pada zamannya Wali Songo, ada tokoh yang bernama Syekh Siti Jenar. Ya ini juga mirip mengikuti mazhabnya Al-Hallaj itu. Dia punya pandangan yang disebut manunggaling kawula lan Gusti. Panjenengan paham ya? Persatunya antara hamba dengan Allah. Ini bahaya. Ya mirip tadi dengan al-hulul itu. Kalau seseorang mengklaim bahwa Allah bersatu dengan dirinya, maka dia bisa berbuat apapun sesuai dengan keinginannya dan diklaim ini keinginan Allah yang bersatu dalam diri saya, yang mengatakan begitu ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, pada level tertentu ketika misalnya level tertinggi ada level ma'rifat yang disebut dalam istilah al-arif billah ini, orang yang kenal dengan Allah, itu level tertinggi ya pada dunia tasawuf. Kalau berlebihan dalam memahami dan tidak pada tempatnya, maka sampai pada derajat yang seperti itu, bahwasanya posisinya tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Kalau masyarakat umum melakukan ibadah yang saya sebutkan tadi standar ya, puasa standar, sholat standar, tapi kalau orang pada level tertentu itu berbeda begini begitu ya, dengan perbedaan-perbedaan yang aneh, yang unik, yang tidak pada umumnya. Kalau orang pada umumnya menjauhi segala yang dilarang Allah Ta'ala, tapi kalau pada level tertentu itu dianggap boleh atau dipahami dan dipersepsikan boleh, melanggar karena menurut orang-orang tertentu ini tidak sama pelanggaran yang dilakukan dengan orang pada umumnya. Misalnya begini ya, ada orang pada level tertentu yang diyakini sebagai wali Allah dalam puncak ma'rifat itu. Dia punya kebiasaan minum anggur atau arak atau khamr.
Ketika ditanya loh, kan itu haram. Beliau katakan, iya haram kalau untuk orang umum. Tapi kalau untuk orang khusus seperti yang bersangkutan ini halal. Mengapa? Karena anggur ini atau khamr ini ketika diminum oleh orang ini di sini berubah menjadi air. Jadi pada saat di mulut itu berubah jadi air sehingga halal. Ini kan aneh. Ada seperti itu ya, pemahaman-pemahaman seperti itu ada. Saya nggak perlu menyebutkan nama-namanya, mungkin panjenengan juga sudah tahu. Orangnya terkenal ya. Allah alam ya. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala ya maha tahu lah ya bagaimana akhir kehidupan. Jadi ini perlu untuk kita waspadai ya. Paham-paham seperti itu. Wali itu enggak yang aneh-aneh. Performa wali itu ada orang-orang yang sederhana dalam penampilannya, tidak neko-neko, tapi ketika berdoa dia mustajab, tembus ke langit sana ya. Dulu pada zamannya, mungkin zaman tabi'in lah, atau mungkin tabi'in ya, yang saat itu ada kekeringan massal ya. Jadi ada paceklik karena hujan sudah lama sekali tidak turun. Sehingga masyarakat saat itu dikumpulkan oleh para ulama di padang atau di lapangan luas. Mereka sholat istikharah, mohon maaf, sholat istisqa ya. Sholat minta hujan dan sholat minta hujan. Satu kali dilaksanakan, hujan belum turun-turun. Hari berikutnya dikumpulkan lagi, hujan tidak turun-turun. Sampai ketiga kali masih belum turun hujan. Sehingga pada malam yang keempat, para ulama diskusi. Di antara mereka ada Malik bin Dinar. Kenapa kita sudah berdoa yang memohon hujan tapi belum turun-turun hujan? Nah, mereka diskusi, mungkin kita salah, kita maksiat dan sebagainya. Nah, mereka akhir diskusi dalam sebuah musola. Ada orang yang datang malam-malam itu dengan pakaian yang sangat sederhana. Pakaian ya hampir compang-camping. Performanya ya performa yang sangat-sangat bersahaja dan sangat sederhana. Dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, tidak menyapa, ya, tidak berinteraksi dengan ulama ini dalam hal pembicaraan. Tapi dia langsung sholat dan selesai sholat berdoa, kemudian memohon kepada Allah. Ternyata jamaah sekalian tidak menunggu lama, hujan langsung turun seketika itu. Maka heran ulama ini bisa. Kita yang sudah 3 kali bersama dengan masyarakat luas mohon minta turun hujan tapi nggak turun-turun, orang ini sekali doa langsung manjur mustajab. Maka selesai dia menunaikan permohonannya, langsung pamit saja, artinya tidak bercengkrama dengan para ulama. Akhirnya diikuti oleh Malik bin Dinar. Di mana sih tempat tinggalnya? Dia menuju pada satu rumah besar, rumah yang sangat bagus, yang sangat mewah, yang mungkin rumah terbaik di kota itu. Kemudian ditanya, maksudnya di ini ya, masuk ke rumah itu dan dititeni ya, dikasih ancer-ancer, oh ini rumahnya, besok saya akan datang. Ini Malik bin Dinar datang. Jadi rumahnya ini punya seorang majikan. Dan Malik bin Dinar bertanya kepada majikan yang punya rumah besar ini, saya akan membeli salah satu budak panjenengan. Siapa yang mana? Budak saya banyak, ada 100 budak yang dia miliki. Ya diberikan ciri-ciri begini, memang cirinya mirip-mirip. Kemudian diaudisi lah, dipilih di antara 100 ini siapa-siapa. Nggak ada yang cocok, saya bukan ini. Nah, terus tinggal satu, ada satu kata majikannya, tapi dia tidak berguna kata majikan. Dia tidak bisa bekerja,
pekerjaannya itu wiritan terus ya tirakat terus ada di sana di belakang rumah ada gubuk reot tempat tinggalnya ya. Ya saya ingin tahu kata Malik Dinar begitu ya. Terus dilacak, nah memang betul orang ini pada saat dilihat di belakang rumahnya memang lagi wiritan tirakat terus. Kata Malik bin Dinar, saya mau membeli budak itu. Maka dikasih harganya, kemudian dibawa. Di tengah jalan, budak ini bertanya, wahai Tuan, kenapa panjenengan membeli saya? Saya kan tidak berguna, tidak manfaat. Maka kata Malik bin Dinar, bukankah Anda yang tadi malam mampir di musola, kemudian sholat dan berdoa, akhirnya turun hujan? Dia tidak menolak dan juga tidak mengiyakan, tapi dia minta izin. Saya mohon izin supaya diberikan waktu untuk mampir di musola. Dalam perjalanan mereka akhirnya mampir dan dia minta izin sholat 2 rakaat. Kemudian pada saat dia sholat dalam sujudnya, dia mengatakan, ya Allah, telah tersingkap rahasiaku dengan Anda. Jadi rahasia dia dengan Allah Ta'ala itu telah diketahui oleh orang umum, maka matikanlah aku ya Allah. Maka nggak lama ya, setelah dia berdoa begitu dalam sujudnya, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Itu contoh ya, contoh seorang wali yang posisinya itu biasa-biasa saja, yang pada saat dia berdoa itu mustajab. Itulah karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu. Sehingga sekali lagi ya, wali ini kita identik dengan kemewahan atau dengan performa yang meyakinkan, yang surganya setinggi jubahnya yang mewah seperti itu. Enggak. Wali itu rahasia antara Allah dengan hambanya. Jadi kalau ini saya sebutkan ya sekedar untuk wacana 9 tingkatan posisi para wali ini ya hanya wacana saja ya. Memang ternyata ada pemahaman-pemahaman yang seperti ini ya. Sehingga kalau kita menemukan tak perlu kaget, ada sebagian masyarakat yang punya pemahaman ya, ada wali kutub, ada wali imami, ada wali autad, ada wali afdal, ada wali nuqobah, wali mujabah, ada hawariyun, ada rojabiyun, ada khotamiyah. Nah, ini pembagian-pembagian versi mereka. Allahu a'lam bishawab. Apa dasar-dasarnya saya tidak tahu dan saya tidak bisa menghakimi karena kita tidak boleh menjadi hakim. Saya sifatnya menyampaikan, tidak menghakimi yang macam-macam. Yang jelas kita kembali kepada syarat utama tadi, beriman dan bertakwa. Siapapun orangnya, muslim dan muttaqin, maka dia punya peluang untuk menjadi wali Allah. Nah, lebih rinci lagi disebutkan ya dalam penjelasan ya. Al-auliya la yamlikuna naf'an wala dharar. Para wali itu tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki bahaya. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak memberi bahaya. Annal auliya lahumul ihtiram wasana. Bahwasanya para wali ini punya hak untuk dihormati dan dipuji. Wala yajuzu an yu'taqada fihim syai'un min sifatil uluhiyah. Mereka tidak boleh untuk diyakini punya salah satu sifat ketuhanan. Qadar wa nafi. Memberi bahaya, menolak bahaya, memberi manfaat itu merupakan sifat ketuhanan. Tidak boleh dinisbatkan kepada manusia. Wali adalah jenis manusia. Li'annahum abidun lillahi rabbil alamin. Mereka itu adalah hamba Allah, Rabb semesta alam. Qadar wa nafi wallahu la ahada siwahu. Yang memberi bahaya, memberikan manfaat itu Allah saja, tidak ada yang lain. Wala yamliku ahadun an yajliba li nafsihi wala li ghairihi naf'an wala dharran. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menarik manfaat ataupun bahaya, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Wala an yadfa'a an nafsihi wala ghairi dharran. Tidak bisa memberi manfaat pada dirinya, menolak bahaya untuk orang lain. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran.
wa iyam sahballahu bi dhurrin fala kashfa illa. Dan apabila menimpamu wahai Muhammad, Allah memberikan kepadamu bahaya, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang mampu menghilangkan bahaya kecuali Allah. Wa yuridika bi khairi fala rada li fadli. Kalau Allah menginginkan kebaikan, tidak ada yang mampu menolak atas nikmat Allah. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi. Allah memberikan kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Allah juga menceritakan tentang nabinya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun bahaya illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Dan seterusnya ya. Nabi pada saat hijrah itu melakukan upaya-upaya untuk selawas dari segala tipu daya orang-orang kafir Quraisy, dengan memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur, berselimutkan yang beliau miliki pada saat beliau keluar rumah, menaburkan dan mengatakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshayna fahum la yubsirun, ya, surat Yasin ayat 9. Itu upaya dari beliau sebagai permohonan, dan orang-orang para pemuda kafir Quraisy tidak bisa melihat beliau atas izin Allah, atas karunia dari Allah Ta'ala. Pada saat beliau bersama Abu Bakar terasip di Gua Sur, orang-orang kafir Quraisy sudah di mulut gua. Allah perintahkan kepada laba-laba untuk berada, membuat sarangnya di depan pintu, sehingga orang-orang Quraisy punya kesimpulan tidak mungkin ini dimasuki oleh manusia. Ya, kalau seandainya mereka duduk mendongakkan kepalanya ke dalam, itu bisa melihat Rasul dan Abu Bakar. Tapi itu atas kuasa Allah ya. Jadi semua itu adalah atas kuasa Allah Ta'ala. Tidak ada bin salabin ya, ataupun kun fayakun untuk manusia. Kun fayakun itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, rahmatullah. Inilah 5 ciri kekasih Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau katakan khamsul khisal fil atfal. Ada 5 ciri, 5 sifat pada anak-anak. Laukana fil kibar ma'arabihim lakanu awliya. Seandainya 5 sifat ini ada pada orang-orang dewasa bersama Tuhan mereka, niscaya mereka menjadi para wali. Sifat-sifat alamiah yang dimiliki anak-anak seandainya bisa diambil manfaat faedah oleh orang-orang dewasa, maka orang-orang dewasa ini menjadi wali-wali Allah. Siapakah atau apakah sifat-sifat yang 5 itu? Yang pertama, la yahtamuna birrizq. Mereka tidak pernah mencemaskan tentang masalah rezeki. Tidak khawatir tentang masalah rezeki. Yang kedua, wala yashkuna min khaliqihim idza marid. Tidak pernah mengeluh kepada Allah ketika mereka sakit. Ini anak-anak kecil. Kemudian wa yaquluna ta'ama mujtami'in. Mereka makan bersama, suka makan bersama-sama. Wa idza khafu jarrat uyunuhum bitumu. Apabila mereka takut, maka mereka menangis. Yang terakhir, wa idza takhasamu tasaru ila sujud. Kalau mereka bertikai, bertengkar antara satu dengan yang lain, mereka segera berdamai. Nah, anak ya biasalah ya. Dorong-dorongan, pukul-pukulan. Tapi beberapa saat berikutnya rangkulan, ketawa-ketawa, ya seperti itulah anak-anak. Tidak menyimpan dendam. Nah, yang pertama, jamaah sekalian, ciri wali Allah itu adalah tidak pernah mencemaskan tentang masalah rezeki. Rezeki jangan dipikir, jangan mencemaskan hari esok. Namun diusahakan yaitu mencari rezeki yang halal. Karena tidak ada jaminan apakah besok kita masih hidup ataukah sudah meninggal. Kenapa ribut bingung masalah rezeki? Ada orang yang lulusan S3 namun tetap miskin secara materi. Ada yang lulusan SD tapi kaya raya. Dan ada kita saksikan orang-orang yang hanya tamatan SD tapi punya bisnis kuliner yang ramainya luar biasa.
dia menjadi motivator di mana-mana, inspirasi banyak orang. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya uang dan tingginya jabatan. Kebahagiaan ini adalah posisinya di hati kita. Sehingga aneh dan lucu apabila ada seseorang yang menjauh dari sang pemberi rezeki dengan alasan sibuk mencari rezeki. Ini unik dan aneh serta lucu. Dia sibuk bekerja dengan alasan untuk mendapatkan rezeki, tetapi dia melupakan pemberi rezeki. Pada saat sholat dia tinggalkan, ya. Saat ada panggilan sholat Jumat dia abaikan gara-gara sibuk untuk mencari nafkah. Padahal yang memberi nafkah siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Bukan penumpang, bukan pembeli, bukan customer. Mereka itu hanya alat saja. Allah yang menggerakkan penumpang untuk mengordernya. Allah yang menggerakkan hati customer untuk membeli produknya. Semua itu muaranya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini sampai Allah Ta'ala memberikan jaminan rezeki kepadanya. Dalam banyak hadis Nabi kita memberikan penjelasan tentang masalah rezeki. Di antaranya ada satu hadis yang sahih, beliau bersabda, inna rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki pasti mengejar kepada hamba sebagaimana ajal mengejarnya. Kemudian perawi hadis ini dari kalangan sahabat Abu Darda memberikan penjelasan kalimat yang hampir mirip tetapi lebih meyakinkan. Inna rizqa la yatlubul 'abda asra'u min ajalihi. Sesungguhnya rezeki pasti mengejar hamba lebih cepat daripada ajalnya. Seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum sempurna rezekinya. Tidak mungkin Allah berhutang kepada hamba dalam masalah rezeki. Ada kisah nyata di Gunung Legi. Seorang ngapunten ya, profesinya tukang parkir. Dia pada saat siang istirahat ya, pulang ke rumah, makan siang. Kemudian setelah makan, lihat anaknya kok nikmat sekali makan cilok. Akhirnya dia minta cilok ke putranya ini. Dan ternyata pada saat dia makan cilok nyanggrok di tenggorokannya dan dia tidak bisa bernafas. Akhirnya meninggal dunia. Gara-gara makan cilok, ya. Dilarikan ke rumah sakit tapi di tengah jalan sudah meninggal dunia. Jadi rupanya cilok itu rezeki terakhir ya di orang ini. Rezekinya mengejar dia lebih dulu, baru ajalnya. Nah itu maksud daripada hadis ini. Asra'u min ajali. Rezekinya lebih cepat mengejar kepada seorang hamba daripada ajalnya. Saya punya kawan dekat ya, seperti saudara. Pada saat bulan Ramadan ibunya sakit dan pada sudah sepekan dia dirawat. Hari Jumat di bulan Ramadan ibunya pagi-pagi minta sarapan bubur terus dibelikan oleh anaknya disuapi. Setelah makan bubur dia istirahat sebentar meninggal dunia. Jadi rezekinya terakhir bagi ibu ini adalah bubur yang diminta oleh beliau ini kepada anaknya. Itulah ya, rezeki lebih cepat mengejar kepada seorang hamba daripada ajalnya. Dan rezeki untuk kita ini tidak akan luput dari kita ya. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib, la raqibal insanu riharatan min rizqihi la raqiba rizqul barqa liyulhaqahu. Seandainya ada seorang menunggang angin untuk melarikan diri dari rezekinya, niscaya rezeki akan menaiki kilat untuk mengejarnya. Jadi cepat mana Pak antara kilat dan angin ya? Ya cepat kilat lah ya. Jadi kalau ada orang yang takut ataupun yang melarikan diri dari rezeki seolah-olah dia menunggang angin dan tidak ada yang mampu ya kecuali Nabi Sulaiman dengan mukjizat Allah Ta'ala.
Kalau dia lari tunggang langgang dari rezeki, rezeki akan mengejar orang kemanapun kalau memang itu jatah rezekinya. Tapi kalau bukan jatah rezekinya, kemanapun dia kejar juga nggak dapat. Jadi itulah dia sudah kerja ke sana kemari, ya, banting tulang untuk ke sana kemari, tidak dapat rezeki, tapi dia mampir di masjid, sholat duha, kemudian dia memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa, oh tiba-tiba ada orang yang kaya raya mampir juga sholat, dan dia sudah berazam, sudah bertekad untuk memberikan sedekah dari zakatnya kepada orang yang dijumpainya pada saat melakukan kebaikan. Orang itu ketemu di masjid. Itu kisah nyata ya, banyak kisah-kisah seperti ini. Nah, itulah ya, kita tidak perlu mencemaskan masalah rezeki. Yang kedua, jamaah sekalian, ciri wali itu adalah tidak pernah mengeluh kepada Allah ketika mereka sakit. Ini yang dimiliki oleh anak-anak ya, mereka tidak mengeluh. Maka pelajarannya untuk kita orang dewasa adalah hendaknya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah terhadap semua ketetapannya. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tingkatan manusia saat mendapatkan musibah ini ada 4 ya. Tingkatan yang paling bawah itu maqamul ajz, tingkat kelemahan orang yang dikasih musibah, suka mengeluh, suka mengadu, ya, menangis dengan berlebihan. Ya. Kalau menangis biasa boleh meneteskan air mata, tapi tidak perlu berlebihan. Jadi ini makom ajas, makom kelemahan yang paling bawah. Yang lebih tinggi adalah makom sabar, yaitu tingkat kesabaran. Tingginya lagi adalah makom ridho, tingkat ridho. Dan yang paling tinggi makom syukur, tingkat syukur. Ini yang kalau di level Nabi dulu ada Nabi Ayub ya, yang sudah level luar biasa ya, pada saat mendapatkan musibah. Ya, kalau sekarang adalah contoh adalah orang-orang Palestina. Anak-anak Palestina luar biasa, remaja-remaja yang mereka dibombardir oleh orang-orang Israel ya. Ada kisah nyata, testimoni dari kawan kami yang baru pulang dari Gaza itu ya, yang sudah banyak diundang oleh masjid-masjid di Malang Raya ini. Mereka orang-orang Palestina ini luar biasa tingkat ridho dan syukurnya. Jadi anak-anak ini pada saat luka ya, cedera, dan lukanya parah-parah pada saat dirawat di IGD itu, yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi rasa itu yang keluar dari mulutnya itu alhamdulillah, kalimat tahmid, tidak ada pengaduan ataupun mengeluh-mengeluh ya yang disampaikan dari mulut-mulut mereka. Ini contoh ya, tentang maqam syukur yang mereka miliki. Nah, yang ketiga, anak kita ya, anak-anak kecil ini ya ulul mustami'in. Mereka suka makan bersama. Nah, barangkali inilah ya sifat yang perlu untuk kita tiru sebagaimana Nabi Ibrahim dulu pada saat pulang dari Mesir, beliau punya rezeki yang banyak. Setiap orang yang lewat diajak masuk untuk makan bersama, dijamu oleh Nabi Ibrahim. Pernah pada zaman sahabat ada sekelompok sahabat yang mengeluh mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi tidak pernah merasa kenyang, tidak merasakan kenyang. Maka beliau berkata, mungkin karena kalian makan secara terpisah-pisah, sendiri-sendiri. Nah, mereka menjawab, ya benar. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan mendapat keberkahan pada makanan kalian. Jadi barangkali inilah tradisi ya di pesantren-pesantren, menunya biasa-biasa saja. Tetapi karena mereka makan bersama-sama, ada keberkahan untuk anak-anak santri itu. Sehingga banyak penghafal Quran, banyak ulama yang dilahirkan dari para pesantren-pesantren ini. Itu mungkin ya Allah alam, dan ini bisa kita praktekkan di keluarga, hendaknya makan bersama-sama, suami istri, rembulan ya satu piring, itu romantis ya, bukan hanya saat muda. Ya. Walaupun pengantin kawut-kawut ya, enggak masalah ya, mempertahankan romantisme seperti ini diantara caranya.
Yang keempat, jemaah sekalian, anak-anak kecil, jika anak kecil takut menangis, ini kita aplikasikan dalam kehidupan, maka sering-seringlah kita menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Satu mata, yaitu satu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun bakat tahrisu fi sabilillah. Yaitu jenis mata yang dia itu berjaga-jaga di perbatasan. Yaitu pada saat peperangan fi sabilillah. Kalau kita nggak punya kesempatan yang kedua, paling nggak yang pertama ini. Pada saat kita berdoa menangis, saat kita membaca Al-Quran menangis, saat kita ya sendirian ya. Dikatakan dalam hadis ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang menyebut dan mengingat nama Allah sendirian, fa fadat ainahu, matanya berlinangan air mata ya. Inilah yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Kapan kira-kira kita terakhir menangis karena takut kepada Allah? Mungkin sudah lama. Maka mari kita biasakan kebiasaan yang baik. Yang terakhir, yang kelima, apabila anak-anak bertikai, mereka tidak sakit hati, mereka segera berdamai, tidak punya rasa dendam. Maka kita jangan baperan, bersabar dan abaikan hal yang tidak perlu. Jangan banyak berpikir terhadap hal-hal yang menjadi beban dalam menjalani hidup. Kalau ada orang lain yang melakukan keburukan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Insya Allah itu akan bisa menjadi pintu saling memaafkan di antara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk memiliki 5 sifat-sifat yang baik, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi para wali Allah yang dicintainya, dan kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.